Setiap pagi saya melangkah di jalan berbatu menuju sekolah kecil di ujung desa. Disinilah saya belajar arti perjuangan yang sesungguhnya. Terbatasnya akses internet, sarana belajar yang sederhana, bahkan rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bukan alasan untuk berhenti menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Saya Rati Rintanti Sandra, guru di SD Negeri Tigang Lanji, Kabupaten Boyolali. Saya percaya bahwa pendidikan berkualitas bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal kesungguhan hati guru dalam menyalakan cahaya belajar sekecil apapun tempatnya. Kali ini saya melakukan praktik baik dengan judul Dimensi, digital interaktif berbasis masalah dan etnosains untuk mewujudkan pembelajaran mendalam penuh inovasi. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang hanya berpusat pada guru tidak lagi cukup. Anak-anak perlu mengalami pembelajaran yang menggugah rasa ingin tahu mereka, menumbuhkan nalar kritis, melatih kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian. Dari sanalah saya mulai menerapkan pembelajaran mendalam dengan digital interaktif berbasis masalah dan etnosains. Praktik baik kali ini berpedoman pada 3 prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta lengkap dengan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktik pedagogis, lingkungan belajar yang positif, kemitraan belajar, dan pemanfaatan digital. Digital interaktif ini berupa LKPD elektronik dan media pembelajaran yang berbasis masalah berdasarkan model problem-based learning dan etnosains yang mengaitkan pembelajaran dengan kearifan lokal. Praktik baik ini melalui 3 tahapan pengalaman belajar: memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Pada tahap memahami, saya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menggembirakan. Anak-anak menggunakan LKPD elektronik berbasis PBL dan media interaktif untuk menelusuri proses sistem pencernaan manusia. Mereka berdiskusi, berkolaborasi, dan melakukan simulasi sederhana untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Disinilah penalaran kritis mereka tumbuh, bukan karena diberitahu, tetapi karena mereka menemukan sendiri jawabannya. Pada tahap mengaplikasikan, pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Pada tahap ini, anak-anak turun langsung ke masyarakat untuk melakukan wawancara dengan masyarakat di sekitar sekolah. Mereka belajar bahwa budaya lokal menyimpan nilai ilmiah yang tinggi. Inilah etnosains yang saya integrasikan dalam pembelajaran. Melalui kegiatan ini, mereka menerapkan konsep IPAS dalam kehidupan nyata, sembari menumbuhkan sikap kolaboratif, komunikatif, dan mandiri. Anak-anak pernah merasakan sakit mulut, misalnya mulus malam-malam. Itu kan kalau mau ke rumah sakit dari sini jauh ya. Kalau dekat di mana kalau rumah sakit? Buani. Tapi kadang kalau malam-malam di tempat iya, kadang sudah tutup. Gimana tuh kita cara mengatasinya? Oke, minum apa lagi? Oke, mengunyah dari jambu. Oke. Meminum jamu. Berarti jamu ini bisa kita konsumsi saat sakit perut dan diare, terus juga dan saat kondisi tidak memungkinkan kita untuk ke rumah sakit. Nah, hari ini kita akan praktik membuat jamu tradisional seperti yang anak-anak tadi usulkan. Sudah diberi kelompoknya ya? Setelah melakukan wawancara, anak-anak menjadi mengerti bahwa pengetahuan masyarakat dapat digunakan dan dipadukan dengan pengetahuan ilmiah saat ini. Salah satunya yaitu pembuatan jamu. Mereka tertarik membuat jamu sendiri bersama dengan kelompoknya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan pengetahuan yang mereka dapatkan dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Dengan begitu, anak-anak dapat menjaga kesehatan organ pencernaannya melalui penerapan ilmu pengetahuan ilmiah yang dipadukan dengan etnosains. Dan pada tahap merefleksi, kami belajar dengan berkesadaran.
setelah kalian belajar sistem pencernaan, adakah hal yang kalian merasa sukai? Ada. Oke, bagian apa? Minum jamu. Bagian minum jamu. Ada yang lain? Waktu Buat. apa? Oke, buat jamunya. Nah, setelah ini anak-anak, silahkan untuk anak-anak mengisi lembar asesmen diri atau refleksi diri tentang bagaimana kalian belajar beberapa pertemuan. Anak-anak menulis refleksi diri tentang apa yang mereka pelajari dan rasakan. Mereka menyadari bahwa menjaga tubuh berarti menghargai ciptaan Tuhan dan budayanya sendiri. Disinilah pembelajaran benar-benar hidup, ketika pengetahuan bertemu dengan nilai dan kesadaran diri. Kini, ruang kelas kecil kami bukan hanya tempat belajar IPAS. Ia telah menjadi ruang tumbuhnya karakter dan mimpi. Anak-anak belajar berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi dengan percaya diri, dan menjadi pembelajar mandiri. Pembelajaran mendalam bukan lagi mimpi bagi kami di pelosok, tetapi kenyataan yang kami wujudkan dengan hati, semangat, dan cinta untuk anak-anak bangsa. Kegiatannya seru dan tidak membosankan. Bisa menggunakan HP, praktek membuat seragam, wawancara dengan masyarakat, dan membuat jamu. Dadah! Bagiku, Bu Rintan adalah guru yang berdedikasi karena Bu Rintan selalu menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna sehingga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dari sekolah kecil ini, kami membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Karena selama masih ada guru yang berjuang dengan cinta, pendidikan akan terus hidup.